Kita jumpa kembali di sesi pembahasan soal-soal ujian akhir semester untuk mata kuliah pembelajaran matematika SD dengan kode mata kuliah PDGK 4406. Saya mencoba mengambil satu soal lagi yang bersumber dari https://osniva.com. Di sini ada soal yang coba-coba kita bahas, ada 5 nomor dalam bentuk esai. Soal yang pertama adalah Pak Ahmad adalah seorang guru SD. Ketika mengajar matematika konsep perkalian bilangan bulat, beliau menggunakan metode ceramah dengan cara menjelaskan cara mengerjakan perkalian bulan bulat. Kemudian meminta siswa untuk menyelesaikan latihan soal-soal perkalian bilangan bulat. Nah, sekarang diminta pendapat. Apakah Pak Ahmad menerapkan pembelajaran matematika berlandaskan teori Jerome Bruner? Nah, ini harus kita buka kembali modul bagaimana teori Jerome Bruner dalam menerapkan pembelajaran matematik. Karena di sini hanya menggunakan metode ceramah, jadi jadi di sini kita jawab bahwa Pak Ahmad belum menerapkan teori Jerome Bruner. Nah, perlu kita ketahui bahwa salah satu inti dari teori Jerome Bruner adalah salah satu teori dari Bruner mengatakan bahwa ada 3 tahapan yang harus dilakukan dalam proses pembelajaran ini. Nah, tahapan pertama yaitu tahapan induktif, ikonik, dan simbolik. Nah, ketika kita lihat apa yang dilakukan Pak Ahmad, ternyata ketiga tahapan ini tidak muncul. Begitulah jawaban untuk B. Jadi bagi mahasiswa sekalian silahkan kembangkan sendiri jawabannya apabila nanti kalian menemukan soal-soal seperti ini. Kemudian kita disuruh merancang kegiatan pembelajaran perkalian bilangan bulat berlandaskan teori Jerome Bruner dengan memperhatikan tahapan-tahapan yang sudah kita sebutkan tadi, yaitu tahapan ikonik, dan simboliknya. Di sini ada C ya, jadi ada pertanyaan berikutnya, yaitu kita disuruh merancang. Nah, di sini nih. Rancanglah kegiatan pembelajaran perkalian bilangan bulat berlandaskan teori Jerome Bruner. Perhatikan tahapan ikonik, dan simboliknya. Nah, kita mulai dari tahapan induktif. Nah, kalau kita menggunakan tahapan induktif, bisa kita menggunakan alat peraga, bisa kita menggunakan bola, bisa kita menggunakan dadu, boleh menggunakan dadu ya. Tapi ada juga yang menggunakan bola, bisa juga kita gunakan dadu. Jadi tergantung bagaimana kita membuat sebuah alat peraga atau sebuah media sehingga siswa mudah memahami materi tentang cara mengerjakan perkalian bilangan bulat. Nah, coba kita gunakan bola putih dan hitam. Nah, kita ketahui bahwa dengan menggunakan media seperti bola ataupun dadu, jadi dadu kita berikan, atau boleh juga kita menggunakan kelereng ya, dengan catatan kelereng warna merah dan warna putih ya. Kita katakan bahwa kelereng merah itu adalah negatif, sedangkan kelereng putih adalah positif. Setelah itu, untuk tahapan ikoniknya kita menggunakan gambar-gambar kelereng merah dan kelereng putih. Kemudian untuk tahap simboliknya boleh kita menggunakan angka-angka, baik itu angka positif dan negatif. Jadi begitulah rancangan, tapi ini masih bisa dikembangkan. Silahkan mahasiswa sekalian membuat pengembangan atau pengalaman yang pernah dilakukan pada saat mengajarkan perkalian pada bilangan bulat. Kemudian kita lanjut soal berikutnya. Di toko laris tersedia harga barang sebagai berikut.
1 kilogram gula itu harganya 4.300, 1 kilogram telur 7.400, 1 kilogram coklat 5.000, 1 kilogram mentega 8.400, dan seterusnya ya. Tuti akan membeli gula pasir 2,5 kilo, kemudian mentega 3/4 kilo, telur 1/4 kilo, terigu 3/8 kilo, dan coklat 3/4 kilo. Pada saat pulang, Tuti terjatuh dan belanjaannya tumpah sebanyak 2,5 kilogram gula pasir, 1/12 kilogram telur, dan 11/6 kilogram terigu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah tentukan berat belanja Tuti sebelum jatuh. Nah, berarti kita jumlahkan ya. Ini berkaitan dengan penjumlahan pecahan. Kemudian tentukan berapa berat belanjaan Tuti yang tidak tumpah. Kemudian ketika Tuti menerima kembalian 3.650, kalau kita ingin mengetahui uang Tuti semula, bagaimana caranya? Tuliskan langkah penyelesaian. Ya, coba kita bahas soal ini. Nah, ini kita tinggal jumlahkan saja semua. Tentukan berat. Nah, ini berarti beratnya ya. Berarti kita mulai dari gula pasir ya. Gula pasir. Jadi gula pasir itu 2,5 ya. 1/2. Kita mulai gula. Gula itu beratnya 2,5. Kemudian kita jumlahkan saja semua ya. Kita jumlahkan saja 2,5 tambah mentega 3/4 tambah telur 1/4 tambah terigu 1/3/8 tambah 3/4 itu sama dengan titik-titik. Oke, nah sekarang semua bilangan-bilangan bulat 2, kemudian 1 ini kita jumlahkan, berarti hasilnya kita tuliskan begini, 2 tambah 1 tambah, jadi 2 tambah 1 tambah 1. Kemudian pecahannya kita jumlahkan juga, berarti 1/2 ditambah 3/4 ditambah, jadi 1/2 3/4 1/4 tambah 3/8 tambah 3/4 sama dengan Oke. Kemudian ini kalau kita jumlahkan berarti 4 tambah ini kalau kita gunakan penyebut 8 ya, kita gunakan penyebut 8. Kemudian 8 bagi 2 4 kali 1 jadi 4 tambah ini 8 bagi 4 2 6 berarti karena kalikan 3. Ini juga 8 bagi 4 2 kali 1 2 tambah 8 bagi 8 1 kali 3 tambah ini juga 6. Kenapa 6? Karena 8 bagi 4 2 kali 3 sama dengan 4 ditambah dalam kurung 4 tambah 6 10 tambah 2 12 tambah 3 15 tambah 6 berarti 21/8. Berarti total belanjanya adalah 21/8. 21/8 bisa kita ubah menjadi pecahan campuran menjadi 2. Di sini 8, 16 berarti 5. Berarti hasilnya adalah 6, 5/8 kilo. Jumlah total berat belanja Tuti sebelum jatuh. Ya, kemudian kita lanjutkan berapakah yang tumpah ya. Nah, sekarang yang tumpah. Sekarang tentukan berapa berat belanjaan Tuti yang tidak tumpah. Nah, kemudian kita lihat di sini pada saat pulang Tuti terjatuh dan belanjaannya tumpah sebanyak, kita hitung dulu jumlah total belanja tumpah. Jadi berat yang tumpah, jadi berat yang tumpah itu sama dengan, kita lihat berat yang tumpah itu kan berarti 2,5 gula pasir yang tumpah ya, 2,5. Jadi 2,5 21/2 ditambah
tambah 1 per 12. Jadi 1 per 12 ditambah, kemudian 1 per 6 terigu. 1 per 6. Sekarang kita lanjutkan. Berarti berat belanjaan tuti yang tumpah, kita jumlahkan saja. Ini menjadi 2 ditambah 1 tambah 1. Kemudian pecahannya kita jumlahkan juga. 1 per 2 ditambah 1 per 12 ditambah 1 per 6. Kemudian lanjut, berarti di sini sama dengan 4 tambah, ini jadikan penyebut 12. Berarti 12 bagi 2, 6 kali 1 berarti 6. 12 bagi 2, 1, 1 kali 1, 1. 12 bagi 6, 2 kali 2 berarti ini. Oke, kita lanjutkan sama dengan berarti 4 tambah 6 tambah 1, 7 berarti 9 per 12. Atau 4 ditambah, ini disederhanakan masing-masing bagi 3. Berarti 3 per 4. 3 per 4 atau 4 3 per 4. Jadi itulah berat bawaan tuti yang tumpah. Nah, yang tidak tumpah kita kurangi saja. Berarti yang tidak tumpah sama dengan total bawaannya 6 5 per 8. 6 5 per 8 dikurangi 4 3 per 4. Dan saja 6 dikurangi 4 ditambah 5 per 8 dikurangi 3 per 4. Berarti kita dapatkan hasilnya sama dengan 6 kurang 4 itu 2. Tambah, ini kita jadikan penyebut 8. Berarti 8 bagi 8 1 berarti kurangi 8 bagi 4 berarti 6. 2 tambah 8 atau sama dengan 16. Jadi 2 kali 8 16 kurang 17 per 8. Atau kalau kita jadikan pecahan jadi 2 1 per. Jadi itulah jumlah bawaan tuti yang tidak tumpah. Kemudian C, ketika tuti menerima kembalian 3.650. Kalau kita ingin mengetahui uang tuti semula, bagaimana caranya? Tuliskan langkah penyelesaiannya. Oke, sekarang kita hitung barang-barang yang dibeli oleh tuti berdasarkan jumlah harga yang kita ketahui ya. Kita mulai dulu dari gula ya. Di situ 1 kg gula 4.300 1 kilo ya. Berarti sini kita tuliskan, kita mulai dari gula. Gula itu 4.300. Jadi di sini 4.300 kalikan 2 1 per 2 itu berapa? Kemudian berikutnya adalah telur, mentega ya. Jadi mentega 3 per 4 mentega 8.400. Kita lanjut ke mentega 8.400 kali 3 per 4 kilo. Gula, mentega sama dengan berapa? Habis mentega, berikutnya ada telur 7.400 kalikan dengan, kemudian terigu harganya 4.000 dikali dengan telur, mentega, terigu, kemudian coklat kalikan dengan. Sekarang kita hitung satu-satu. Hasilnya. Kita mulai ini 4.300 ini boleh juga dijadikan pecahan biasa. 4.300 kalikan dengan 5 per sama dengan 4.300 kali 5 per 2
Jadi 4.300 kali 5 itu sama dengan 21.500, baru kita bagi 2, 10.000. Di sini 10.000. Kemudian 8.400 ya, 8.400 itu dikalikan 3, baru bagi 4, 300. Kemudian telur 7.400 kita kalikan dengan 5/4 kilo, maka hasilnya adalah 7.400 kalikan 5, baru kita bagi dengan 4. Kemudian berikutnya yang terakhir coklat itu 5.000 dikali 3, baru kita bagikan dengan 4, maka hasilnya 3.700. Nah, total belanjaan cuti, jadi total belanjanya yang pertama gula 10 tambah 1.300 tambah 10 tambah 3.000, maka totalnya adalah jadi 10.750. Itu kita tambahkan dengan 6.300, tambahkan 9.250, tambahkan 3.700, maka hasilnya adalah 10.000. Nah, sekarang pertanyaannya adalah uangnya mula-mula ya. Jadi uangnya mula-mula. Nah, sekarang kan ada uang kembaliannya. Ini ada uang kembalian. Jadi uang semula. Jadi saya uang mula-mula itu sama dengan belanja totalnya kan ditambah dengan kembalian. Tambahkan dengan kembalian. Kembaliannya itu berapa? 3.650. Berarti uang cuti mula-mula adalah sama dengan 33.000. Oke, demikian untuk sesi ini. Ini adalah salah satu contoh soal yang kemungkinan akan muncul di ujian akhir semester untuk mahasiswa UT untuk mata kuliah pembelajaran matematika SD. Ya, kemarin kita sudah membahas soal-soal pilihan ganda. Sekarang kita membahas soal-soal yang berupa esai. Silahkan dibahas soal berikutnya, yaitu ini ya. Insyaallah kita akan bisa bahas lagi pada bagian berikutnya. Saya minta kepada mahasiswa untuk mengakses link ini karena di sini juga ada kunci jawabannya. Baik, jika ada kesalahan atau kurang sempurnanya video ini, silahkan dikomentari bagian komentar. Semoga video ini bermanfaat, setidaknya memberi gambaran ke mahasiswa untuk mengikuti ujian akhir semester, setidaknya ada persiapan. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, sukses, guru-guru hebat.